Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Dalam satu semester ke depan, mata kuliah yang akan kita pelajari adalah berkenaan dengan teori akuntansi. Untuk rencana perkuliahan semester berkenaan dengan mata kuliah teori akuntansi, secara detailnya dapat dipelajari pada link yang telah kita sediakan, yaitu rencana perkuliahan semester teori akuntansi. Namun secara garis besar, berkenaan dengan rencana perkuliahan semester mata kuliah teori akuntansi, pada pertemuan pertama kita akan mempelajari mengenai pengantar teori akuntansi. Lalu pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kedua, bahasan kita adalah berkenaan dengan perekayasaan pelaporan keuangan. Lalu pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai pendapatan, dan pada pertemuan keempat kita akan membahas mengenai biaya dan beban, dan dilanjutkan pada pertemuan kelima kita akan membahas mengenai aset, dan pada pertemuan keenam kita akan membahas mengenai kewajiban, dan pada pertemuan ketujuh kita akan membahas mengenai ekuitas. Baru pada pertengahan semester, yaitu pada pertemuan ke-8, kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-9, bahasannya yaitu berkenaan dengan kerangka standar pelaporan keuangan, yang akan dilanjutkan dengan bahasan pada pertemuan selanjutnya di pertemuan 10, yaitu mengenai standar akuntansi keuangan internasional dan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Dan pada pertemuan ke-11, bahasan kita adalah berkenaan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Dan yang pada pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-12, pembahasan kita adalah berkenaan dengan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau disingkat dengan SAK etap. Dan pada pertemuan berikutnya, yaitu pada pertemuan ke-13, pembahasan kita adalah berkenaan dengan standar akuntansi keuangan untuk entitas privat. Dan pada pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-14, kita akan membahas mengenai standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau disingkat dengan SAK IMKM. Dan pada pertemuan berikutnya, di pertemuan 15, kita akan membahas mengenai standar akuntansi keuangan syariah. Lalu di akhir semester kita akan melaksanakan ujian akhir semester, yaitu bertepatan pada pertemuan ke-16. Setelah kita memahami dan mengetahui mengenai rencana perkuliahan semester terkait dengan mata kuliah teori akuntansi, maka pada pertemuan perdana hari ini dalam mata kuliah teori akuntansi, pokok bahasan kita akan membahas mengenai pengantar teori akuntansi. Terkait dengan hal tersebut, ada dua subtema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan pengantar teori akuntansi. Dalam hal ini, kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi,
taksonomi dalam bidang akuntansi yang dalam hal ini berkaitan dengan seni, sains, dan teknologi. Serta kita akan membahas mengenai teori akuntansi itu sendiri dari sudut pandang mengenai definisi operasional, manfaat, sasaran, dan tataran semiotika. Selain itu, subbahasan berikutnya yang kedua adalah berkenaan dengan struktur dan perumusan teori akuntansi, di mana dalam hal ini bahasanya adalah berkenaan pada struktur teori akuntansi, prinsip dasar teori akuntansi, fungsi teori akuntansi, perumusan teori akuntansi, hubungan teori akuntansi dan dunia praktek, serta pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Kita mulai dari bahasan yang pertama, yaitu berkenaan dengan pengantar teori akuntansi. Dalam banyak literatur disebutkan mengenai pengertian dari akuntansi itu sendiri, di mana akuntansi dimaknai sebagai sebuah kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Dalam hal ini tentunya akuntansi dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan jasa yang menyediakan berbagai informasi kuantitatif yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan di antara berbagai alternatif yang disodorkan. Selain itu, pengertian akuntansi juga sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk dalam hal ini adalah menafsirkan hasil-hasilnya. Sehingga kita dapat memahami bahwa akuntansi ini juga dipandang sebagai seni dalam mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi tertentu, sehingga kita dapat menafsirkan hasil dari pencatatan tersebut. Pengertian berikutnya yang ketiga yaitu terkait dengan akuntansi sebagai kumpulan pengetahuan dan fungsi yang berkaitan dengan pembuatan, pengautentikasian, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penguraian, penginterpretasian, dan penyediaan informasi yang dapat diandalkan dan signifikan secara sistematis yang dalam hal ini mencakup transaksi dan peristiwa yang sebagian paling tidak suatu karakter keuangan yang diperlukan untuk pengelolaan dan pengoperasian suatu entitas untuk laporan-laporan yang harus diserahkan untuk memenuhi tanggung jawab fidusia dan lainnya. Sehingga dari pengertian ini, kita dapat melihat akuntansi sebagai ilmu pengetahuan atau sebagai sains. Nah, berikutnya terkait dengan pengertian dari akuntansi itu, yaitu sebagai seperangkat pengetahuan yang di dalam hal ini mempelajari perekayasaan atau mempelajari teknologi penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaiannya atau pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sehingga dalam hal ini, dari pengertian tersebut kita dapat melihat bahwa akuntansi ini dipandang sebagai sebuah teknologi.
Itulah beberapa pengertian dari akuntansi yang dalam hal ini kita dapat melihat bahwa akuntansi ini sebagai sebuah kegiatan jasa, akuntansi dipandang sebagai sebuah seni, sains, dan teknologi. Berdasarkan pada definisi yang telah disampaikan tadi, yaitu dari Aipa, Grady, dan Suarjono, maka terlihat jelas sekali bahwa akuntansi ini ada beberapa sudut pandang yang berbeda, yaitu kalau kita kelompokkan menjadi dua, akuntansi sebagai sebuah seni, akuntansi sebagai sebuah sains atau ilmu pengetahuan, dan akuntansi sebagai sebuah teknologi. Nah, ini tentunya tergantung pada penempatan seperangkat pengetahuan akuntansi ke dalam salah satu kategori yang menentukan karakteristik dari teori akuntansi tersebut. Sehingga bagaimana kita memandang akuntansi ini, baik itu sebagai seni, sains, ataupun teknologi, tergantung pada bagaimana kita menempatkan akuntansi tersebut. Bila mana kita urai terkait dengan taksonomi bidang akuntansi, yaitu yang merupakan pengklasifikasian objek, terutama berkaitan dengan seni, sains, dan teknologi, maka untuk uraian pertama, di mana taksonomi bidang akuntansi sebagai sebuah seni, ini dipandang sebagai sebuah keterampilan dalam mengerjakan sesuatu atau menerapkan suatu konsep atau pengetahuan yang dalam hal ini memerlukan perasaan, intuisi, pengalaman, bakat, dan pertimbangan dalam melakukan yang namanya judgment. Nah, dalam hal ini, keahlian dan pengalaman itu untuk memilih perlakuan terbaik dalam rangka mencapai suatu tujuan, di mana nilai, baik itu moral, ekonomi, dan sosial, menjadi basis pertimbangan dalam sebuah keputusan pencatatan akuntansi bila kita pandang sebagai sebuah seni. Oleh karena itu, maka akuntansi sebagai sebuah seni ini dimaknai sebagai bidang pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menuntut praktek untuk menguasainya. Dalam hal ini tentunya bahwa seseorang yang memahami akuntansi tentunya harus memiliki keterampilan, keahlian, dan kemampuan untuk melakukan praktek akuntansi. Akuntansi dalam hal ini menuntut pertimbangan atau judgement dalam penerapannya, sehingga untuk hal tersebut dalam penerapannya ketika dibutuhkan sebuah judgement, maka butuh keahlian dan keterampilan. Nah, pertimbangan harus dituntun oleh pengalaman dan pengetahuan secara profesional. Sedangkan taksonomi bidang akuntansi bila kita pandang dalam sains atau ilmu pengetahuan, maka dalam hal ini merupakan pengetahuan untuk menjelaskan dan meramalkan gejala alam dan sosial seperti apa adanya dengan metode ilmiah. Dalam hal ini menguji dan menetapkan kebenaran penjelasan atau pernyataan tentang suatu masalah yang bebas nilai atau value free. Nah, taksonomi bidang akuntansi dipandang dalam sains atau ilmu pengetahuan ini memiliki karakteristik berupa koherensi, korespondensi, keterujian, dan universal. Oleh karena itu, maka akuntansi sebagai sebuah sains atau ilmu pengetahuan ini dimaknai sebagai bidang pengetahuan yang menjelaskan mengenai
fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya, dan bebas nilai. Sehingga dalam hal ini, penjelasan dinyatakan dalam bentuk aksioma, proposisi, prinsip umum, atau hipotesis yang tidak langsung berkaitan dengan kebijakan. Sehingga dalam hal ini, pertimbangan dan penyimpulan itu dituntun oleh kaidah ilmiah atau rules of science. Maka muncullah yang namanya standar akuntansi. Sedangkan taksonomi bidang akuntansi bila dipandang sebagai sebuah teknologi, ini merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Nah, teknologi ini meliputi teknologi lunak, sehingga kita ketahui bahwa penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu masyarakat pada suatu saat ini untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapinya sesuai dengan budaya dan nilai yang dianut, sehingga membutuhkan yang namanya teknologi. Nah, perekayasaan ini melekat pada proses pemikiran untuk menentukan cara terbaik dalam memecahkan masalah tersebut, sehingga memunculkan atau membuat suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat dalam bentuk teknologi. Oleh karena itu, maka akuntansi sebagai teknologi ini dimaknai sebagai penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu wilayah negara untuk menyediakan informasi keuangan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Perekayasaan pelaporan keuangan dalam suatu negara atau dalam suatu masyarakat ini tentunya dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dari negara atau masyarakat tersebut. Sehingga akuntansi harus dibangun dalam sebuah teknologi untuk memudahkan dalam pengoperasionalnya. Maka bila kita bandingkan dalam taksonomi bidang akuntansi mengenai seni, sains, dan teknologi, dapat kita lihat bahwa akuntansi dipandang sebagai seni, ini merupakan akuntansi yang merupakan bidang pengetahuan keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang mengandalkan pengetahuan dan praktik untuk menguasainya. Sedangkan akuntansi dalam pandangan sains, terutama ilmu sosial, ini mempelajari mengenai gejala sosial atau gejala manusia. Sedangkan akuntansi bila mana dipandang sebagai sebuah teknologi, ini merupakan perekayasaan suatu sistem pelaporan. Nah, kaitannya dengan teori akuntansi bagaimana? Kalau kita pandang dalam teori akuntansi, pada aspek seni atau akuntansi dipandang sebagai sebuah seni, ini tentunya akan bersifat normatif untuk menjustifikasi mengenai perlakuan akuntansi dalam sebuah standar. Sedangkan kalau teori akuntansi dipandang dalam sebuah sains, ini merupakan penjelasan ilmiah dengan metode ilmiah induktif atau empiris. Sedangkan dalam aspek atau taksonomi teknologi dipandang sebagai teknologi, maka teori akuntansi ini merupakan penalaran logis dengan pertimbangan nilai atau pertimbangan lingkungan. Oleh karena itu, maka hasilnya tentunya berbeda-beda dilihat dari akuntansi itu dipandang sebagai apa. Kalau dipandang sebagai seni, maka hasilnya yaitu berupa validitas justifikasi yang didasarkan pada kelayakan argumen atau penalaran logis. Sedangkan hasil dari akuntansi bila mana dipandang sebagai sebuah sains,
Ini merupakan teori atau penjelasan ilmiah sebagai generalisasi. Dan dari aspek teknologi, maka hasil yang akan dikeluarkan atau dihasilkan adalah berupa rangka konsep sebagai justifikasi dan kebijakan. Tentunya ini untuk memudahkan dalam pengaplikasian akuntansi dalam kehidupan nyata. Sebagai catatan dalam taksonomi bidang akuntansi, bahwa kita ketahui istilah akuntansi ini telah mengalami beberapa perubahan di mana pada awalnya akuntansi ini dikatakan sebagai seni. Namun di tahun 1975, Starling ini mengatakan bahwa akuntansi merupakan ilmu, bukan seni. Karena seni tidak dapat memecahkan masalah-masalah akuntansi yang ada. Namun di tahun 1981 dan 1992, Stam dan Bacauci dengan berbagai alasan secara tegas mengatakan bahwa akuntansi ini bukanlah suatu ilmu. Bahkan beberapa orang ahli juga mengatakan bahwa akuntansi bukanlah suatu seni maupun ilmu, tetapi akuntansi merupakan sebuah teknologi. Karena menurut mereka, akuntansi ini merupakan bagian dari praktek, sehingga jika akuntansi dianggap sebagai ilmu, maka untuk bisa dipakai untuk mempengaruhi sosial tertentu, ini harus terlebih dahulu diolah menjadi sebuah teknologi.
Setelah kita memahami mengenai akuntansi, maka kita dapat mempelajari mengenai teori akuntansi. Nah, bila kita pandang dari definisi operasionalnya, ada dua hal yang dapat kita telaah, di mana teori akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan ini mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan dalam suatu lingkungan ekonomi. Sedangkan bila mana teori akuntansi sebagai sebuah proses, ini dimaknai sebagai proses penyediaan dan pelaporan informasi berupa pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, penguraian, peringkasan, dan penyajian data keuangan dengan cara tertentu. Untuk memahami definisi operasional mengenai teori akuntansi tersebut, maka kita harus memahami kata kunci apa saja yang ada dalam definisi operasional tersebut, di mana kata kunci yang ada yaitu berupa perekayasaan penyediaan jasa, informasi, laporan keuangan kuantitatif, unit organisasi, bahan olah akuntansi, transaksi keuangan, memproses data keuangan, pihak yang berkepentingan, cara tertentu, dasar pengambilan keputusan. Sehingga kalau kita akan memahami definisi operasional dari teori akuntansi, maka kita dapat melihat kata kunci tersebut sehingga dapat kita pahami bahwa teori akuntansi ini merupakan perekayasaan penyedia jasa informasi dalam bentuk laporan keuangan kuantitatif yang dimiliki oleh unit organisasi, di mana merupakan bahan olah akuntansi dalam penyajian laporan keuangannya tersebut, dan memiliki transaksi keuangan yang diproses melalui data keuangan dan dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan. Dan perekayasaan penyediaan jasa ini tentunya dengan cara tertentu yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam definisi operasional mengenai teori akuntansi ini juga dapat dilihat dari pengertian teori dan pengertian teori akuntansi, di mana pengertian teori ini merupakan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang ideal berupa peraturan, standar, ataupun norma, dan merupakan lawan atau pasangan sesuatu yang nyata atau praktis, merupakan penjelasan ilmiah, dan memiliki penalaran logis. Sedangkan pengertian teori akuntansi ini bergantung pada apakah akuntansi ini dipandang sebagai sains atau dipandang sebagai sebuah teknologi. Kalau dipandang sebagai sains, maka teori akuntansi ini tentunya bersifat positif. Sedangkan bila mana dipandang sebagai teknologi, maka teori akuntansi ini bersifat normatif. Oleh karena itu, bila mana kita bedah mengenai teori akuntansi sebagai sebuah sains, ini dimaknai sebagai seperangkat konsep atau definisi dan proposisi atau pernyataan yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi. Fenomena akuntansi ini yang menjadi perhatian adalah mengenai keputusan atau perilaku pihak manusia yang berkepentingan dengan akuntansi. Dan dalam hal ini tentunya menggunakan metode yang diemulasi dari metode ilmiah dalam ilmu alam dengan sasaran menguji kebenaran pernyataan atau penjelasan secara ilmiah. Sehingga dalam hal ini tentunya tidak menghasilkan yang namanya prinsip, metode, atau teknik akuntansi yang menjadi pilihan kebijakan akuntansinya. Sedangkan teori akuntansi sebagai sebuah teknologi ini merupakan penalaran logis yang melandasi praktek akuntansi
di mana proses penalaran logis tersebut itu dipergunakan untuk menjustifikasi kelayakan praktek atau prinsip akuntansi tertentu. Dan teknologi ini melekat pada perekayasaan pelaporan keuangan, dan hasil perekayasaan tersebut itu didokumentasikan dalam bentuk rangka konseptual. Sekarang pertanyaannya adalah, apa manfaat dari penalaran logis yang dituangkan dalam sebuah bentuk rangka konseptual? Walaupun tujuan pastinya adalah untuk mengevaluasi dan membenarkan serta mempengaruhi dan mengembangkan praktek akuntansi tentunya. Ada beberapa manfaat lainnya seperti sebagai acuan evaluasi praktek akuntansi yang sedang berjalan, sehingga akan dapat berkembang terhadap teori akuntansi ke depannya. Contoh misalnya standar akuntansi yang ada dulu itu tidak sebanyak sekarang, sehingga berkembang dalam dunia akuntansi maka standar akuntansi akan terus berkembang. Manfaat berikutnya adalah sebagai haluan pengembangan praktek yang baru. Dan manfaat lainnya adalah sebagai basis penurunan standar akuntansi dan juga sebagai basis perbaikan praktek akuntansi yang sedang berjalan. Yang terakhir, manfaatnya itu adalah sebagai pedoman dalam pemecahan masalah yang potensial terjadi dalam praktek akuntansi. Itu manfaat penalaran logis yang perlu dituangkan dalam bentuk rangka konseptual sebagai sebuah teori akuntansi. Ada dua sasaran dari teori akuntansi sebagaimana tadi berkaitan dengan sains atau teknologi, yaitu dari positif dan normatif. Dalam hal positif, maka sasaran teori akuntansi ini adalah memberikan penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran dari sebuah pernyataan atau fenomena akuntansi sebagai apa adanya sesuai fakta yang ada. Karena fakta inilah yang menjadi sebuah sasaran. Itu sasaran teori akuntansi dalam makna positif. Selain itu dimaknai sebagai normatif, teori akuntansi ini merupakan penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi dari sebuah kelayakan suatu perlakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tentunya dalam hal normatif ini nilai sebagai sebuah sasarannya. Dalam teori akuntansi kita akan menemukan semiotika yang berkaitan dengan teori akuntansi ini. Ada 3 tataran semiotika yang dijadikan dasar dalam teori akuntansi, yaitu semantik, sintaktik, dan pragmatik. Apa itu semantik? Semantik itu dimaknai dengan cara untuk membahas penyimbolan kegiatan atau realitas fisik menjadi simbol-simbol atau elemen dari statement keuangan. Sedangkan sintaktik dimaknai dengan membahas pengukuran, pengakuan, dan penyajian elemen-elemen dalam statement keuangan serta struktur organisasi. Sedangkan berkaitan dengan pragmatik merupakan pembahasan apakah informasi keuangan itu efektif atau bermanfaat bagi yang dituju dalam perekayasaan akuntansi. Apakah informasi ini dapat mempengaruhi terhadap perilaku dari pemakai informasi akuntansi tersebut. Ini yang biasanya ada dalam sebuah teori akuntansi yang berkaitan dengan
simbol dalam sebuah statement laporan keuangan, bagaimana cara mengukur, mengakui, dan menyajikan elemen laporan keuangan tersebut, serta mengukur apakah informasi yang disajikan dalam simbol-simbol tersebut itu memberikan dampak positif bagi yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, yang berkepentingan dengan informasi keuangan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi dari perilaku dari orang atau stakeholder yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bahasan berikutnya dalam pertemuan kali ini adalah berkenaan dengan struktur dan perumusan teori akuntansi. Dalam struktur teori akuntansi ada istilah postulat akuntansi, yaitu asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Ada 4 asumsi dasar yang dipergunakan. Pertama adalah asumsi unit moneter, yang kedua asumsi entitas ekonomi, yang ketiga asumsi periode akuntansi, dan yang keempat adalah asumsi kesinambungan usaha. Oke, apa itu asumsi unit moneter? Asumsi unit moneter berarti laporan keuangan yang menggunakan satuan uang atau unit moneter. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseragaman dalam pencatatan. Asumsi entitas ekonomi merupakan aktivitas ekonomi perusahaan dibedakan dengan pemilik usaha. Sebagai contoh, pengeluaran pemilik usaha yang bersifat pribadi tidak bisa dimasukkan dalam laporan akuntansi perusahaan. Nah, untuk asumsi periode akuntansi merupakan penyusunan laporan berdasarkan periode tertentu, misalnya jangka bulanan atau tahunan. Yang terakhir, asumsi kesinambungan usaha memungkinkan adanya pencatatan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, karena aset tetap itu pencatatannya secara going concern, artinya setiap periode ada kesinambungan dalam masalah pencatatannya. Selain asumsi dasar, dalam struktur teori akuntansi ada istilah prinsip dasar akuntansi. Prinsip yang pertama adalah prinsip cost atau cost principle, di mana dilaporkan berdasarkan harga perolehan atau biaya historisnya. Artinya, semua yang tercatat dalam laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan yang namanya cost historisnya atau harga perolehannya. Nah, apa yang dimaksud dengan harga perolehan? Didefinisikan sebagai suatu jumlah tertentu yang diukur dalam bentuk uang dari kas yang dibelanjakan atau barang lain yang diserahkan, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang diberikan, atau uang yang dibebankan sebagai imbalan dari barang dan jasa yang diterima atau akan diterima. Nah, harga perolehan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu expired cost dan unexpired cost. Istilah unexpired cost atau bila diindonesiakan adalah biaya yang belum kadaluarsa diartikan sebagai pengeluaran yang belum menjadi beban dalam periode berjalan, akan tetapi ditangguhkan terlebih dahulu sebagai aset dan baru akan menjadi beban untuk pemakaian manfaat dalam periode akuntansi berikutnya. Nah, biasanya yang berhubungan dengan ini contohnya adalah biaya perawatan aset yang sifatnya material, artinya nilainya sangat signifikan. Dan kalau misalnya ini banyak dipergunakan dalam PSAK 69 terkait dengan pencatatan aset biologis. Sedangkan expired cost atau diindonesiakan sebagai biaya yang telah kadaluarsa adalah pengeluaran yang telah menjadi beban atau melalui penerimaan manfaat dalam periode berjalan, dan beban ini akan ditandingkan langsung dengan pendapatan periode berjalan
Ini biasanya sudah tercatat dalam HPP atau biaya usaha. Nah, terkait dengan cost principle ini, ada satu hal yang perlu diingat, artinya adalah matching cost. Artinya keselarasan antara pendapatan dan biaya. Di mana ada pendapatan, di situ pasti ada biaya. Di mana ada biaya, di sana pasti ada pendapatan. Kenapa historical cost itu yang dipergunakan? Karena dalam cost principle ini, biaya historis menunjukkan bahwa nilai daya beli merupakan konstan dan mengabaikan efek inflasi atau perubahan nilai. Artinya berapapun biaya yang dikeluarkan itu yang diakui sebagai cost atau harga perolehannya. Hanya saja dalam praktek akuntansi itu ada istilah nilai pasar wajar, yaitu dianggap lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan dibandingkan biaya historis karena menyediakan gambaran yang lebih baik tentang nilai aset dan kewajiban perusahaan serta menyediakan dasar lainnya untuk menilai prospek arus kas di masa mendatang. Problematikanya ketika menggunakan yang namanya nilai pasar wajar untuk pencatatan aset itu terletak pada pengakuan biaya penyusutannya. Karena kalau menggunakan nilai pasar wajar, setiap periodenya akan mengalami perubahan nilai sesuai dengan harga pasar pada saat itu. Prinsip dasar akuntansi yang kedua adalah revenue principle atau istilah lainnya adalah prinsip pendapatan. Ditafsirkan dalam 3 hal. Pertama adalah arus masuk aset bersih sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Maksudnya di sini ini adalah ketika terjadi yang namanya transaksi penjualan, adanya kas masuk, maka itu adalah saat diakuinya sebagai pendapatan. Nah, yang kedua, harus keluar barang dan jasa dari perusahaan kepada pelanggan. Artinya, ketika terjadi yang namanya penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan, maka itu dapat diakui sebagai pendapatan walaupun masih belum dapat dibayarkan. Sehingga di sini dalam penafsiran ini muncul istilah piutang usaha atau piutang dagang. Nah, yang ketiga, produksi perusahaan sebagai akibat dari semata-mata penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama periode tertentu. Maksudnya, pendapatan itu dapat diakui pada saat proses produksi. Dalam buletin terminologi accounting disebutkan bahwa pendapatan berasal dari penjualan barang dan pemberian jasa yang diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pelanggan atau klaim atas barang dan jasa. Ini maksudnya adalah pendapatan itu diakui sesuai dengan besar yang dibebankan kepada pelanggan. Juga termasuk keuntungan dari penjualan atau pertukaran aset, hak dividen dari investasi, dan kenaikan lainnya dalam ekuitas pemilik. Tidak termasuk setoran atau investasi dari pemilik. Nah, dalam pendapat ini yang diakui sebagai pendapatan itu adalah sejumlah klaim atau sejumlah tagihan yang dibebankan kepada pelanggan. Termasuk di dalamnya itu adalah keuntungan. Tapi kalau setoran investasi dari pemilik itu tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan. Apa sih perbedaan antara pendapatan dan keuntungan? Keuntungan atau istilah lainnya laba bersih diartikan sebagai kelebihan pendapatan dibandingkan dengan beban, ditambah atau dikurangi dengan keuntungan atau kerugian perusahaan yang berasal dari penjualan, pertukaran, atau penggantian aset lainnya. Di sini maksudnya
Keuntungan itu merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang harus dikeluarkan pada periode tersebut. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari yang namanya penjualan, pertukaran atau penggantian aset lainnya. Selisih tersebut itu dimaknai sebagai keuntungan. Ada kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kapan pendapatan seharusnya diakui. Pertama, telah direalisasi atau dapat direalisasi, dan yang kedua adalah telah dihasilkan atau telah terjadi. Nah, apa yang dimaknai dengan telah direalisasi? Jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan kas. Di sini maksudnya adalah barang yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan itu telah diserahkan kepada pelanggan dan dilakukan yang namanya pembayaran. Sedangkan istilah dapat direalisasi apabila aset yang telah diterima dapat dikonversi menjadi kas. Muncul yang namanya tagihan di sini, walaupun barang tersebut itu belum dibayarkan oleh pelanggan. Sedangkan yang terakhir telah dihasilkan atau telah terjadi apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut. Maknanya adalah dapat diartikan kalau proses produksi itu sudah selesai, walaupun belum diserah terimakan kepada pelanggan, dapat dipergunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan biasanya dilakukan pada saat titik penjualan terjadi. Maksudnya di sini ketika terjadi yang namanya serah terima barang kepada pelanggan, baik serah terima barang atau jasa tersebut itu sudah dibayarkan atau masih dalam bentuk tagihan. Namun, pengakuan pendapatan juga dapat diakui pada saat proses produksi masih berlangsung. Contohnya di sini termin pembayaran kontrak konstruksi jangka panjang. Misalnya waktunya adalah 3 tahun sehingga dalam setiap periode sesuai dengan termin pembayaran dapat diakui sebagai pendapatan. Yang kedua adalah akhir produksi. Ini yang pada umumnya contoh produk logam tertentu, hasil pertanian tertentu di mana pada saat akhir produksi itu diakui sebagai pendapatannya. Dan yang ketiga, pada saat kas diterima, ini yang sangat umum sekali, contohnya adalah penjualan real estate dengan mempertimbangkan keraguan tingkat tertagihnya piutang. Kalau sudah ada pembayaran kas, maka diakui sebagai pendapatan. Prinsip dasar akuntansi yang ketiga yaitu matching principle. Artinya metode penandingan dalam penentuan pendapatan dan biaya atau beban. Hal yang paling mudah dipahami yaitu bila ada pendapatan, maka di sana ada biaya atau beban. Begitu juga sebaliknya. Bila ada biaya atau beban, di sana pasti ada pendapatan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam matching principle ini. Pertama adalah cash basis. Pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana uang kas itu diterima, maka diakui sebagai pendapatan. Sedangkan uang yang dibayarkan itu diakui sebagai beban. Berbeda halnya dengan accrual basis, mana pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laba rugi periode di mana pendapatan dan beban tersebut itu terjadi tanpa memperhatikan arus uang kas masuk atau uang kas keluar. Biasanya yang menggunakan prinsip accrual basis ini akan memunculkan yang namanya istilah piutang. Prinsip dasar akuntansi yang keempat itu adalah objektif, di mana penggunaan laporan keuangan memberikan tolak ukur yang lebih dapat dipercaya atau lebih objektif. Pengukuran dengan biaya historis
lebih dapat dipercaya dan diandalkan karena memberikan tolak ukur yang sama dalam penyajiannya yang bersifat objektif. Sedangkan pengukuran dengan nilai wajar lebih bersifat subjektif karena aset yang sama bisa dinilai berbeda oleh orang berbeda dan di tempat yang berbeda. Maksudnya di sini, kalau menggunakan historical cost itu lebih objektif karena yang dicatat itu sesuai dengan pengeluarannya, berapa yang harus dibayarkan. Tapi kalau menggunakan nilai wajar itu sifatnya subjektif karena masing-masing aset walaupun sama, tapi kalau dinilai oleh appraisal yang berbeda di waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda, itu akan memiliki nilai yang berbeda. Sehingga dalam akuntansi itu lebih dominan menggunakan yang namanya biaya historis. Prinsip dasar akuntansi berikutnya itu adalah konsistensi. Transaksi dan peristiwa ekonomi yang sejenis harus dicatat dan dilaporkan dengan cara yang sama dari satu periode ke periode yang lainnya. Nah, di sini bisa menggunakan yang namanya metode pengakuan, prinsip akuntansi yang dipergunakan pada periode saat ini dengan periode sebelumnya itu harus sama. Tujuannya agar laporan keuangan dapat diperbandingkan atau memiliki daya banding. Selain itu, manipulasi terhadap angka-angka yang ada dalam laporan laba rugi dan neraca melalui penggunaan prinsip yang berbeda-beda dapat dihindari. Misal, ketika kita menggunakan prinsip atau metode garis lurus dalam penyusutan, maka periode-periode sebelumnya itu juga harus menggunakan garis lurus, tidak serta-merta atau periode sebelumnya garis lurus, saat ini menggunakan saldo menurun ganda. Itu namanya tidak konsisten. Nah, dari contoh yang tadi muncul pertanyaan, apakah perbedaan metode dalam akuntansi diperbolehkan? Semisal tadi dicontohkan, sebelumnya menggunakan metode garis lurus dalam penyusutannya, sekarang menggunakan metode saldo menurun ganda. Apakah itu diperkenankan? Jawabnya adalah iya. Tapi dengan catatan, menggunakan metode akuntansi lainnya yang diperkenankan. Ini harus memahami terkait dengan metode akuntansi apa saja yang diperkenankan untuk satu permasalahan. Yang kedua, sepanjang dapat menunjukkan bahwa metode yang baru tersebut lebih baik daripada metode akuntansi yang sebelumnya, serta mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan terhadap sifat dan pengaruh perubahan akuntansi tersebut, serta alasan terjadinya perubahan pada periode terjadinya perubahan tersebut. Nah, dalam catatan laporan keuangan itu disampaikan perubahan akuntansinya itu yang mana yang terkait dengan metodenya. Kenapa itu dilakukan dan dampak terhadap laporan keuangan itu seperti apa? Prinsip dasar akuntansi berikutnya itu adalah disclosure, di mana dalam laporan keuangan seluruh informasi yang relevan harus disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu. Informasi harus diungkap atau disajikan secara penuh dengan tujuan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Semua stakeholder laporan keuangan itu harus mendapatkan informasi yang sama terkait laporan keuangannya. Tidak boleh menyajikan yang namanya laporan keuangan itu berbeda-beda. Misal, laporan keuangan untuk perpajakan, laporan keuangan untuk internal, laporan keuangan untuk perbankan. Itu tidak boleh dilakukan perbedaan atau dibeda-bedakan karena menyalahi prinsip dasar akuntansi disclosure principle ini. Ada prinsip dasar akuntansi yang namanya konservatif
prinsipal. Ketika kerugian terjadi, maka seluruh kerugian tersebut akan langsung diakui meskipun belum terrealisasi. Akan tetapi, ketika keuntungan terjadi, maka keuntungan yang belum terrealisasi tidaklah akan diakui. Kalau ada kerugian, walaupun itu belum terrealisasi, itu bisa dilakukan pengakuan secara langsung. Tapi kalau ada keuntungan, senyampang keuntungan tersebut itu belum terrealisasi, tapi dapat diperhitungkan, itu tidak boleh langsung diakui. Dengan prinsip konservatif ini, apabila akuntan dihadapkan untuk memilih satu di antara dua atau lebih metode akuntansi yang sama-sama diterima dan berlaku umum, maka akuntan harus mengutamakan pilihan yang akan memberikan pengaruh keuntungan yang paling kecil pada ekuitas. Kenapa? Karena dalam laporan keuangan itu harus menjalankan prinsip konservatif. Kehati-hatian dalam menentukan yang namanya keuntungan bagi perusahaan. Kalau keuntungannya itu benar-benar sudah terrealisasi, maka boleh diakui. Kalau belum, itu tidak boleh diakui. Tapi kalau kerugian, senyampang katakanlah sudah dapat diakui walaupun belum terrealisasi, itu dapat diakui sebagai kerugian perusahaan. Prinsip dasar akuntansi berikutnya itu adalah materiality principle, prinsip materialitas, di mana suatu item akan dianggap materialitas jika pencantuman atau pengabaian item tersebut mempengaruhi atau mengubah penilaian dari seseorang pengguna laporan keuangan. Contoh misalnya, apakah nilai 100.000 itu material? Bisa iya, bisa tidak, tergantung kepada siapa yang memiliki uang 100.000 tersebut. Kalau bagi orang yang gajinya sudah puluhan juta, maka mungkin 100.000 hilang itu tidak material, artinya tidak akan berdampak terhadap kebijakan yang akan diambil. Tapi kalau setiap harinya pendapatannya hanya 10.000, maka nilai 100.000 itu sangat material. Nah, materialitas merupakan masalah pertimbangan profesional yang ditentukan case by case oleh auditor dengan mempertimbangkan akan dianggap material jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pemakaian laporan keuangan. Tingkat materialitas pada masing-masing perusahaan itu pasti berbeda-beda. Indikator yang biasanya dipergunakan itu adalah seberapa besar pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Sehingga semakin besar pendapatannya, maka biasanya tingkat materialitasnya itu akan semakin besar. Prinsip dasar akuntansi yang terakhir itu adalah Uniformity and Comparability Principle, di mana informasi akuntansi yang disajikan itu harus dapat diperbandingkan, baik dari periode waktu yang sama atau berbeda, atau dapat diperbandingkan dengan informasi serupa dari perusahaan yang sama pada periode waktu yang sama atau berbeda. Artinya di sini itu adalah laporan keuangan itu bisa dianalisis, diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Misal sekarang tahun 2020 itu harus diperbandingkan dengan tahun 2019 dan sebelumnya. Nah, itu perbandingan masalah waktu yang sama atau yang berbeda. Tapi kalau misalnya perusahaan rokok bentul diperbandingkan dengan laporan perusahaan Sampurna, itu perusahaan yang sejenis yang dapat diperbandingkan. Ya, laporan keuangan tersebut itu pada prinsipnya dapat diperbandingkan untuk internalnya di waktu yang sama atau berbeda, atau diperbandingkan dengan perusahaan yang lainnya dalam industri yang sejenis. Apa sih fungsi dari teori akuntansi?
Pertama, sebagai pedoman bagi lembaga penyusun standar akuntansi. Yang kedua, memberikan kerangka acuan dalam menyelesaikan masalah akuntansi yang tidak ada standar resminya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, agar laporan keuangan dapat diperbandingkan. Dan 5, memberikan kerangka acuan dalam menilai prosedur dan praktek akuntansi. Dalam perumusan teori akuntansi ini ada juga dimensi teori akuntansi yang terbagi menjadi 3, reduksionisme, instrumentalisme, dan realisme. Reduksionisme diartikan bahwa teori ini dimulai dari asumsi-asumsi di mana teori itu tidak langsung merujuk ke objek yang diobservasi dan bukan pula pernyataan yang dapat diuji kebenarannya, tetapi dia merupakan bahan rujukan untuk mengamati yang namanya fenomena. Ia adalah sejenis alat yang lebih cepat dapat dirujuk ke fenomena yang diamati. Untuk instrumentalisme diartikan bahwa teori adalah sebuah instrumen atau alat menghitung yang akan digunakan untuk menilai pernyataan tentang suatu observasi. Di sini peranan teori adalah menjelaskan dan meramalkan. Sedangkan realisme berarti bahwa teori adalah sekumpulan proposisi atau dalil yang merupakan pernyataan suatu kebenaran atau ketidakbenaran tentang dunia nyata, fenomena, atau objek. Dalam perumusan teori akuntansi itu didasarkan pada 3 hal. Yang pertama itu adalah dogmatik. Apa itu dogmatik? Suatu pernyataan atau teori dapat dikatakan benar jika disampaikan oleh pihak-pihak yang memang pada dasarnya memiliki wewenang atau otoritas untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Saat ini yang memiliki kewenangan atau otoritas untuk menyampaikan pernyataan itu adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, Dewan Standar ini merumuskan teori-teori akuntansi itu dalam kumpulan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Yang kedua itu adalah self-evidence. Kebenaran dari satu pernyataan atau teori dibuktikan lewat pengetahuan umum, pengamatan, atau pengalaman. Di sini biasanya didasarkan pada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan kajian teori akuntansi. Perumusan teori akuntansi berikutnya itu didasarkan pada yang namanya saintifik. Ini untuk mempertegas dengan yang namanya self-evident yang tadi. Dalam saintifik ini, kebenaran dari suatu pernyataan atau teori dibuktikan dengan metode ilmiah. Dengan melakukan penelitian menggunakan metode saintifik meliputi mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, membuat hipotesa, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat hipotesa, menganalisa dan mengevaluasi data yang terkait dengan hipotesa, dan terakhir itu adalah menarik kesimpulan terkait hipotesa yang telah dibuat tersebut. Ada hubungan di mana teori akuntansi itu dengan dunia praktek. Kaitannya yang pertama adalah sintaktis. Teori dirumuskan dalam bentuk hubungan logis menggunakan aturan bahasa, matematika, dan sebagainya. Dalam hal ini, rumusan teori menggunakan silogisme tidak dimaksudkan untuk menyatakan kebenaran, melainkan hanya memberikan atau menggambarkan hubungan logis semata. Contoh misalnya di sini ada premis 1 yang menyatakan seluruh perkiraan utang bersaldo normal kredit. Terus premis 2 menyatakan akumulasi penyusutan aset tetap bersaldo normal kredit. Kesimpulan yang dapat diambil dari premis 1 dan premis 2 itu adalah akumulasi penyusutan aset tetap adalah utang. Nah,
Pertanyaannya, apakah kesimpulan itu adalah benar? Tentunya perlu dilakukan yang namanya kajian terlebih dahulu dalam hal ini. Ketika pernyataan atau premis 1 dan premis 2 itu dibuat yang namanya kesimpulan, apa kesimpulan tersebut itu kesimpulan yang dapat dibenarkan atau tidak. Yang kedua ini umum dipergunakan, istilahnya adalah semantik. Teori menghubungkan konsep dasar dari suatu teori ke objek nyata. Hubungan dituangkan dalam bentuk aturan yang sesuai dengan definisi operasional. Misalnya di sini yang paling umum dipergunakan itu adalah aset sama dengan hutang ditambah dengan modal. Nah, bagaimana merumuskan yang namanya modal? Maka dapat diartikan adalah aset dikurangi hutang sama dengan modal. Begitu juga turunan dari rumus-rumusan ini bisa di-breakdown sendiri. Berikutnya itu adalah dalam hubungan teori akuntansi dan dunia praktek itu berhubungan dengan pragmatik, di mana teori akuntansi yang dinyatakan itu harus memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, akuntansi yang disajikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan. Makanya, teori-teori akuntansi itu berkembang dari waktu ke waktu. Ada dua pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Yang pertama adalah pendekatan informal, yang kedua adalah pendekatan teoritis. Nah, kalau berkaitan dengan pendekatan informal, itu ada pendekatan pragmatik dan pendekatan otoriter. Kalau pendekatan pragmatik itu didasarkan pada temuan-temuan atau kondisi yang ada di lapangan, sedangkan pendekatan otoriter itu dibentuk dalam sebuah dogma yang dibuat oleh orang atau dewan yang memiliki otoritas untuk membuat aturan tersebut. Nah, untuk pendekatan teoritis ini didasarkan pada penelitian di mana banyak pendekatan yang bisa dilakukan, dari pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan etika, pendekatan sosial, pendekatan makroekonomi, pendekatan kombinasi. Ini bisa dijadikan dasar untuk menyusun yang namanya teori akuntansi. Sehingga apa yang tadi saya sampaikan, teori akuntansi ini bisa berkembang dari waktu ke waktu. Kalau dulu PSAK itu sangat tipis, sekarang itu sudah sangat tebal sekali dan bahkan sudah terpecah menjadi 4 bagian: standar akuntansi umum, standar akuntansi syariah, standar akuntansi UMKM, dan standar akuntansi etap. Kalau dulu hanya ada standar akuntansi umum itu saja. Melihat perkembangan kondisi sosial, kondisi makroekonomi, pendekatan yang lainnya, akhirnya muncul standar akuntansi yang sifatnya sesuai dengan kepentingan usaha. Sebagai penutup, maka untuk materi dan pembahasan mengenai pengantar teori akuntansi ini dapat dilihat pada link yang telah tersedia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.